salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Faqala aidan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para tamu takziah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan, terlebih-lebih saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Karena di sini banyak sekali orang Bima nih kayaknya. Saya pakai bahasa Bima dulu sebentar. Mata Tunggu Silawanto, adiknya Bang Haris, adik sepupu. Di kampung satu tempat tinggal di kampung. Di sini pun alhamdulillah tidak jauh. Saya di Kampung Bangga. Saya ini adiknya Bang Haris, orang Bima juga, adik sepupu beliau. Dan almarhumah Alfitriani ini adalah keponakan saya, dan kecilnya pun saya tahu. Tapi di malam ini saya tidak berbicara dengan pakai bahasa Bima, supaya umum saya berbicara pakai bahasa Indonesia saja. Saya bisa 3 bahasa, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Bima, bahasa Betawi, sedikit-sedikit bahasa Jawa karena istri orang Jawa. Alhamdulillah. Tapi saya di sini bukan untuk menghibur, bukan menghibur para jemaah sekalian, tapi menghibur Kakanda Abdul Haris. Semoga dalam menghadapi musibah ini wabasyiris sabirin, sabar dalam menghadapi musibah. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana senantiasa kita mengikuti sunnah Rasulullah. Sadar atau tidak sadar, malam ini kita mengikuti sunnah Rasulullah bertakziah. Datang ke sini tanpa diundang, tergerak iman kita, hati kita tergerak datang ke sini. Untuk apa? Untuk menghibur seribu musibah. Bukan karena apa? Apa kita mengharap, Pak? Mengharap negara? Tidak. Kita datang ke sini pertama menghibur seribu musibah, silaturahim. Jadi kita bisa lagi sama itunya. Kemuliaan silaturahim ini luar biasa. Kemuliaan majelis ini luar biasa. Mereka turun ke bumi untuk mengaminkan apa yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Karena kebiasaan baca Al-Quran muncul kilatan tidak akan hilang sampai tua, Pak. Kelihatan, Al-Fatihahnya kelihatan, Al-Baqarahnya kelihatan, Al-Ikhlasnya kelihatan. Masya Allah, luar biasa. Ini yang kita harapkan. Dengan harapan, ketika kita punya kebiasaan baik, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhulil jannati wadkhulil jannati. Coba dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, sini kamu. Bahasanya seolah seperti itu karena Allah Maha Kuasa. Dipanggil kita itu dalam berbuat baik untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, masuklah dalam surgaku kata Allah. Karena kita berbuat baik, kebiasaan baik ini yang harus kita terus-menerus kontinukan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah yang kami muliakan, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu itu dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan lagi sampai dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah menjelaskan masalah seperti itu. Ada 5 fase manusia dalam kehidupan ini dia harus lewati. Yang pertama fase alam ruh. Ini tidak akan pernah kita mampu untuk mengetahuinya. Rasulullah sendiri pun tidak akan mampu. Kalaupun ada manusia yang menganggap dirinya mampu untuk mengetahui, memahami alam-alam ruh, wal ghaib, itu hal yang gaib. Rasulullah sendiri tidak akan mampu mendapatkan hal yang gaib kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alam kita tidak akan bahas alam dulu. Sekarang kita masuk yang kedua, alam dalam rahim, alam rahim. Manusia dalam rahim 9 bulan para jemaah sekalian. Susah ibu mengandung itu. Maksud apa kita mampu laki-laki mengandung? Tidak. Disuruh gotong galon sama istrinya aja, suruh ngambil galon, udah lu aja. Maksud kalinya begitu, kasarnya. Padahal cuma dekat, kalau kata Betawi lagi, udahan doang, selangkah.
tinggal diangkat masih membantah. Bagaimana penderitaan ibu yang melahirkan, yang mengandung anak ini? Mengandung anak yang tidak memiliki dosa, tapi ketika hati-hati para jemaah sekalian, ketika dilahirkan ke dunia, inilah momentum kita nih. Kita ada di dunia nih, fase yang ketiga. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang mesti kita lakukan dalam dunia ini. Dan hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita harus menyadari diri kita, harus mengikhlaskan diri kita, ittiba kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita menyadarinya? Manusia diciptakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini kata Allah, mau percaya lagi? Kitabullah, Al-Quran menjelaskan. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang ketika azan dikumandangkan, misal lagi dalam perjalanan, banyak faktor yang sekiranya akan menghalangi ketika beribadah itu. Ketika dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah memanggil dengan muadzinnya kalimat hayya 'alas shalah, diajak sholat. Perhatikan kalimat berikutnya, hayya 'alas shalah, menuju kemenangan. Menuju kemenangan, berhenti sejenak ketika kita beraktivitas. Allah tidak menyuruh yang lain, hanya beribadah. Ketika kita beribadah, Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Tidak akan pernah dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dalam surat At-Talaq Allah menjelaskan begini, wa yarzuquhu min tasha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki yang tidak sangka-sangka oleh kita semuanya. Tapi dengan syarat kita beribadah kepada barang siapa yang beriman dan bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini hari akhirat bahwa akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di lingkungan KBN. Saya pernah kerja di KBN dulu Pak, lama. Di PT Dewa dulu saya kerja 10 tahun, di PT Inakai 10 tahun admin. Tapi pikir-pikir, kok habis begitu saja waktu? Apa yang kita dapat? Karena kita predisol itu menjelaskan banyak sekali masalah kehidupan dunia. Kembali ke permasalahan ini. Ketika dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, jangan sampai kita dilalaikan oleh kesibukan dunia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Munafiqun menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai istri, harta dan anak-anakmu melalaikan kamu mengingat Allah. Kata ibunya, Pak, anaknya nangis. Batal panggilan Allah, padahal panggilan Allah lebih mulia. Panggilan Allah lebih mulia. Anak ketika memanggil orang tuanya, laki-laki terutama nih Pak, mohon maaf nih, mengingatkan kepada laki-laki semua, laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid Pak. Rasul mengajarkan seperti itu. Mau percaya siapa? Ketika ada dikumandangkan, ingat, mungkin kita pernah mendengar kisah Ibnu Umi Maktum, seorang buta yang perjalanannya cukup jauh. Perjalanannya menurut kalau bahasa Rasulullahnya itu sekali makan, berarti sekitar 30 ayat. Perjalanan saking 30 ayat Baqarah Pak, bukan 30 ayat yang lain. Perjalanan Ibnu Umi Maktum ini ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta. Apakah saya ada rukso keringanan untuk tidak menghadiri panggilan adzan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sholat wajib? Kata Rasulullah, kalau kamu dalam keadaan buta silakan, kamu ada rukso. Tapi baru berjalan 1 dan 2 langkah Ibu Umi Maktum, Rasulullah memanggil, hai Ibu Umi Maktum, apakah engkau mendengar suara adzan? Dengar Rasulullah, datangi masjid. Ini perintah. Kalau Rasulullah merintah, wajib kita taati Allah wa Rasul wa atiu ulil amri. Ulil amri ini yang ketiga. Yang pertama Rasulullah. Kalau kita mentaati pemerintah yang zalim tidak dianjurkan Pak. Tapi Allah dan Rasul wajib kita taati. Enggak ada kata tidak. Atiu Allah wa atiu Rasul. Rasul memerintahkan kita laksanakan. Ibnu Umi Maktum, orang buta yang pakai tongkat, perjalanannya dihalangi oleh serigala pada zaman itu, ketika azan memanggil, halangan apa halangannya? Tidak ada. Karena apa? Mendengar seruan Allah, dia datang kepada panggilan Allah. Halangan apapun, entah ada serigala, entah karena banjir dan
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita setengah-setengah. Artinya setengah-setengah ibadah hanya sekedar rutinitas saja. Kita datang ke masjid, kita sholat, besok caci maki istri. Berarti tidak ada membekas di hati kita itu. Allah sangat mencintai orang yang yakin, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Kita gambarkan dalam kehidupan dunia ini, iblis sebelum diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga bersama Adam karena dia menipu Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Kamu keluar dari sini. Kamu yakin dengan adanya saya? Yakin itu apa sih? Iman. Iman itu yakin. Iblis yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Enggak menjalankan perintah Allah. Coba kita buka pikiran kita sedikit. Iblis yakin dengan Allah. Iblis yakin Allah itu iblis, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Pertanyaan dalam hati kita ini, khusus pribadi saya yakin dengan Allah, berarti iblis yakin dengan Allah. Saya bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah salah. Berarti saya beda dengan iblis. Tapi iblis yakin dengan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Apa bedanya kita dengan iblis? Mohon maaf Pak, orang Bima keras katanya. Padahal bukan keras, tegas menyampaikan ayat. Iblis yakin dengan Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Kalau manusia beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, apa bedanya kita dengan iblis? Enggak ada bedanya. Oleh karena itu, momentum ini pelajaran buat kita yang hidup. Pelajaran buat kita yang hidup. Orang meninggal, kita harus yakin. Nur Fitriani binti Abdul Haris, anak saya, meninggal dalam keadaan gadis, masih dalam tanggungan ayahnya. Dosanya masih tanggungan ayahnya, dia bersih dengan dosa. Salah satu ciri husnul khotimah adalah ketika manusia meninggal dalam keadaan gadis, tidak memiliki tanggungan pada suami dan menjaga kehormatannya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah. Amin. Fitriani anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitriani anaknya patuh pada orang tuanya. Apapun kata kata orang tidak pernah mata. Yang sepengetahuan saya, mudah-mudahan apa yang saya ketahui ini sama dengan sepengetahuan Bapak semuanya. Amin. Itu Fitri. Bahkan dia menjalankan rutinitasnya sebagai pengabdi negara. Artinya mengajarkan kebaikan kepada sekolah. Ada nggak bapak-bapak yang guru mengajarkan kejelekan ke muridnya? Ada nggak? Oh tidak. Nggak ada. Ketika diajarkan kebaikan dilaksanakan oleh muridnya, pahalanya didapat oleh ananda ini. Ini pahala tidak ada hisabnya Pak. Sedih saya kemarin ketika saya datang. Meninggal, tahunya ada kabar meninggal jam 3.40, saya ditelepon sama Abang Haris. Ada kok udah nggak ada. Kaget saya. Enggak ada gimana, dikabur orang. Enggak ada gimana, nih kabur ke Bima bagaimana? Ternyata kalimat enggak adanya itu meninggal. Ya, sentak shock juga. Kok tiba-tiba nggak ada kabar bidan sakit? Soalnya kok meninggal itu. Hebatnya Pak. Orang sakit, mudah-mudahan kita semua, kalau kita dalam kategori sakit, dengan sakit itu sebagai kafar dosa-dosa kita yang tanpa kita sadari. Kita sakit Pak, sekecil ditusuk duri aja dihapus dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melaksanakan sholat. Berapa kekayaan miliarder Pak? Gak ada apa-apanya. Mungkin ada lelucon-lelucon di handphone kita ketika ada YouTube yang kita pernah nonton. Saya orang paling kaya karena apa? Melaksanakan sholat sunnah fajar Pak. Lebih baik dunia dan seisinya. Ini kehidupan dunia Pak. Fase yang ketiga yang perlu kita alami, kehidupan dunia ini. Tapi untuk melangkah fase yang ketiga berikutnya ke alam kubur itu, mesti lewatin fase ini. Kalau kita tidak lewatin fase ini, berarti kita tidak pernah dilahirkan oleh orang tua kita. Tidak pernah dilahirkan. Fase ini momentum kita. Kejadian meninggal ini merupakan pelajaran bagi yang hidup sebenarnya. Bukan untuk yang meninggal. Yang meninggal ini, Masya Allah, orang tuanya soleh. Doa orang tua, apalagi seorang bapak ini bukan ibu. Ibu masalah yang lain. Kalau masalah doa orang tua, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat Abang Haris, jangan Allah berdoa kalau Allah Subhanahu wa taala untuk kita yakin di kesalahan ditanggung orang tua apabila dia tidak bersuami,
apabila dia menjaga kehormatannya, apabila dia senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah, itu amalan yang luar biasa. Oleh karena itu, momentum sekarang ini, ayo, nggak ada salahnya lah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia ini, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Al-Mulk menjelaskan, sesungguhnya kalian itu diciptakan di dunia bukan untuk sia-sia saja. Kalian akan dipanggil oleh berdasarkan ketakwaan kalian. Allah sudah menjelaskan semuanya, tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah merinci penjelasannya itu, Pak, bukan karena banyak ibadahmu, bukan karena banyak sedekahmu, tapi kualitas ibadahmu sesuai dengan ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah mengajarkan kita sholat subuh 2 rakaat, diajarkan 2 rakaat. Ada yang tidak tahu ilmunya, tapi sholat subuh 3 rakaat. Itu kan phantom namanya, Pak. Itu karena tidak mau tahu ilmu agama itu. Mungkin ada yang pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha setahun sekali beredar di mana-mana itu kan orang takbir 7 dan 5 dia malah ruku dan sujud. Itu katanya pentingnya ilmu agama. Momentum seperti ini kita paling tidak saling mengingatkan, bukan karena saya bisa, bukan karena saya apa, tidak, tapi hanya sekedar menyampaikan apa yang saya miliki. Bukan. Nabi Ibrahim pun mengajarkan kepada anaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Bukan minta harta. Bukan minta harta. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku yang soleh. Kalau anak yang sudah soleh, Pak, Allah yang akan memberikan rezeki. Nggak ada yang lain. Bahkan dalam surat Luqman dijelaskan juga, yusyrik billah, jangan sampai syirik pada Allah. Artinya, jangan sampai lali kamu ingat Allah. Sedikit-sedikit ingat Allah, sedikit-sedikit ingat Allah. Dengan harapan ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa harapannya? Seperti surat Al-Fajr yang bisa saya bacakan tadi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dengan harapan kita dipanggil oleh Allah dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang Haris yang saya cintai, momentum malam ini kita bertakziah ke sini untuk menghibur Bang Haris dan kakak. Dengan momentum seperti ini, kesabaran itu tiada duanya. Allah selalu meninggalkan kalimat sahabat dengan Allah. Kalimatnya wala nabluwannakum bisyai'in min khawfi wajhi wa naqsi wa amwali wa anfusi wal basri sabirin. Sesungguhnya harta bendamu, makananmu, kuda, pemberani kuda itu istilah kendaraan. Kalau istilah sekarang mobil, itu motor yang lain, apapun yang kita cintai dunia ini akan kita tinggalkan semuanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melebih-lebihkan hati kita mencintai mobil kita, mencintai harta kita. Tiba-tiba mungkin lagi mandi mobil, lagi cuci motor, lap dengar suara adzan, antar aja. Kita tidak tahu setelah kita lap motor kita mati dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apakah mati menang usia? Tidak. Anak Fitri baru 20-an tahun. Tidak. Masya Allah, Ustaz udah umur 64 tahun katanya. Udah ada bonus 1 tahun. Enggak dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit stroke, harapannya akan minta mati kalau tidak dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekecil apapun waktu kita, kesempatan untuk beribadah kita muncul, kita angkatkan. Jangan sampai kita lalai sedikit pun waktunya, karena Allah bersumpah awal asri demi masa. Semua sudah berhafal ayat itu. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu akan merugi apabila tidak melaksanakan beriman, nasihat, menasihati dalam kebaikan. Ini contohnya seperti ini. Tapi bukan sama nasihat di sini, mengingatkan. Kalau nasihat itu guru-guru saya. Kalau saya mengingatkan, ya kategori sedikit begitulah masuklah. Hanya mengingatkan kepada para jemaah sekalian dan diri saya sendiri. Paling tidak memotivasi saya untuk mengembangkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan saya harapkan dengan keyakinan keimanan Bapak-bapak semua melangkahkan kaki di sini mendapatkan dari pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehusuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang Haris dengan keluarga besarnya sahibul musibah ini diberikan hati yang lapang, diberikan dada yang sabar dan luar biasa kepada kita semuanya dalam menghadapi ujian ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi